aja. Kita makan dulu katanya. Ada nyerang aja, Pak. Ada yang mau masuk, Pak. Ada yang mau masuk, langsung aja dari belakang kita. Dari sini masuk ke sini. Nah, ini kan masih tetap kelihatan. Ini. Rekam apa? Maksudnya tolong ganti judul sama pasang community gitu. Ini juga tahu dia. Pakai tripod aja nih. Kan gue bilang deh. Minum satu kali. Pukul dah. Potong aja. Apa? Kita dikit tuh ada nyampe itu. Ini nyampe. Oke. Oh, baik. MC-nya kalau ini MC-nya. Ya, yang saya buka dulu baru. Nih, ngomongnya digeser aja. Biar geser aja. Iya, geser aja. Ngintip ini geser aja. Ngintip dulu. Baik. Boleh geser. Dipegang kita aja. Ya, dipegang digeser. Nah, ini. Bu, monggo. Enggak, aku ditinggal. Hei. Ya. Baik, sudah siap. Ini sekarang namanya John Million Dollar Man. Oh, ya. 1 million ya. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 27 Agustus 2025 kami Forum Tanah Air Diaspora Seluruh Dunia diterima dengan baik oleh BAM, Badan Aspirasi Masyarakat di DPR RI. Diterima dengan baik. Kami menyampaikan dari seluruh isu-isu, dari seluruh problematika di masyarakat di Indonesia untuk kita sampaikan, untuk diselesaikan. Kami membawa dari beberapa penjuru provinsi, Jawa Timur, Jogja, Jawa Barat, dan juga Sumatera, dan juga dengan para pakar yang ada Bu Husnul Maria, Profesor Dr. Husnul Maria, Dr. Refli Harun, Dr. Marwan Batubara, dan Pak Antoni Budiawan, dan Bang Edi, juga seluruh kawan-kawan yang pakar yang hadir. Untuk itu kami serahkan kepada Pak Safril untuk memandu acara ini sebagai Ketua Koordinator bidang evaluasi pada kekuasaan Prabowo Subianto. Terima kasih. Jadi kegiatan ini kita menyampaikan ada aspek yang menyangkut permasalahan
telah kita uraikan dari jam 10.30 tadi sampai jam 1 ditanggapi juga oleh pimpinan bank yakni Pak Heri Ahmad Kawan dengan Pak Ardian dan juga ada beberapa yang ikut melalui dari anggota bank, dan dari 2 orang pimpinan itu menyatakan tidak banyak mempertanyakan, tapi semua yang jadi pikiran ataupun kajian ataupun aspirasi masyarakat yang ditampung oleh RPA itu sejalan dengan pikiran mereka, dan mereka berjanji akan menyampaikan secara langsung. Begitu kami akan secara singkat akan menjelaskan tentang apa saja yang akan dilakukan di sana tadi, dan ada beberapa hal selain yang sudah disampaikan secara tertulis. Ada tambahan, misalnya tadi Pak Antoni mengingatkan agar pemerintah mereview dan kalau perlu menyatakan kebenaran tentang pertumbuhan ekonomi, karena kalau itu dibiarkan bisa berdampak negatif ke depannya. Pertumbuhan ekonomi kan sudah banyak yang mencurigai bahwa itu direkayasa. Sebetulnya angkanya misalnya lebih rendah dari 5%, tapi diakui 5,12%. Ini juga tadi menjadi tambahan dibanding tadi yang ada tertulis diserahkan kepada bank. Kemudian kami juga menyampaikan soal energi dan pangan yang ada dalam 8 misi pemerintahan Prabowo, terutama energi dan pangan. Kami ingatkan bahwa RUPTL atau rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang sudah ditetapkan bulan Juni yang lalu itu merujuk kepada angka pertumbuhan 8%. Ya, RUPTL 2025 sampai 2034 itu 10 tahun didasarkan kepada angka pertumbuhan ekonomi 8%. Padahal seandainya pun akan tercapai di akhir masa jabatan Pak Prabowo, tapi kalau dihitung sekarang anggap saja 5,12% itu rata-ratanya tidak akan sampai 8%. Nah, ini akan berdampak kepada kelebihan pasokan listrik, apalagi nanti listriknya itu 70% lebih akan dibangun oleh swasta yang biaya produksi listriknya yang dibayar PLN itu lebih mahal sekitar 30% dibanding yang dibangun oleh PLN sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu, artinya kita, rakyat seluruhnya sebagai pelanggan listrik, kemudian negara melalui subsidi APBN untuk subsidi listrik, itu akan membayar lebih mahal. Karena itu kita ingatkan supaya DPR bersuara agar RUPTL 2025-2034 itu direvisi, direview untuk supaya memang yang digunakan adalah angka-angka yang objektif, karena pertumbuhan listrik itu sebetulnya dibanding pertumbuhan ekonomi itu bedanya tidak banyak, sekitar 110%. Kalau dipakai 8% ekonomi artinya nanti bisa menjadi 9 atau 10% pertumbuhan kebutuhan listrik. Padahal sekarang nyatanya itu hanya sekitar 4,2% dibanding tahun lalu misalnya. Jadi ini sudah satu masalah. Tapi kita juga menyinggung bahwa angka ini dibuat tinggi untuk bagi-bagi proyek misalnya di awal. Jadi tidak peduli nanti itu mundur, yang penting di depan ini sudah dapat banyak, atau berdasarkan angka pertumbuhan yang tinggi, banyak yang dapat bagian, tapi korbannya nanti bisa negara dan rakyat. Dan itu juga sekaligus ya, sebetulnya kita mencatat ada residu yang ditinggalkan oleh pemerintahan Jokowi yang kotor ini kepada Prabowo. Untuk apa? Untuk proyek 35.000 megawatt di 10 tahun pemerintahan Jokowi. Itu sampai 2028 itu masih harus dibangun peninggalan Jokowi ini, yang artinya ini terpaksa dijalankan oleh Prabowo karena perencanaan yang syarat moral hazard. Nah, karena itu kita ingatkan agar bank
Pram ya bisa menyampaikan aspirasi kita ini kepada pemerintah Prabowo, sekaligus ini untuk mengingatkan supaya konsisten dengan Astacita 8 misi, jangan sekedar omong-omong, tapi jadikanlah itu sebagai pedoman dan kebijakan yang diambil itu konsisten dengan 8 misi tadi. Saya kira itu mungkin tambahannya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Refli Hartono yang pastinya mengelaborasi demikian saja permasalahan yang disampaikan oleh FTA. Silakan. Ya, tadi saya berusaha mengelaborasi 4 hal, hanya menambahkan atau menajamkan apa yang disampaikan FTA. Pertama, soal kasus Charlie Chandra. Ini penting bagi kita untuk diadakan semacam advokasi lanjutan, karena yang bersangkutan kemudian akhirnya betul-betul dikriminalisasi, divonis 4 tahun penjara, padahal kita tahu bahwa beliau sudah kehilangan tanah 8,7 hektar, divonis 4 tahun juga. Jadi zalim sekali ya. Ini menurut saya, tadi saya katakan harusnya anggota DPR intervensi. Saya ingat film Hollywood, orang kadang-kadang diperlakukan tidak manusiawi, tapi begitu senator atau kongresmen datang, terbongkar dan langsung buyar. Di kita telanjang di depan mata, nggak buyar-buyar juga. Terus ada lihat diperlukan ya, Charlie Chandra. Yang kedua, saya juga menekankan soal perubahan radikal di bidang hukum yang disodorkan juga oleh FTA, bagaimana memperbaiki kejaksaan, kepolisian, termasuk KPK agar betul-betul menjadi ujung tombak penegakan hukum yang berintegritas, yang bisa dipercaya dan menjadi institusi yang bisa dipercaya. Itu harus ada langkah-langkah radikal yang sayangnya memang belum sempat dielaborasi lebih lanjut, tetapi langkah radikal itu dibutuhkan reformasi total di bidang penegakan hukum, baik institusi maupun orang-orang dalam institusi tersebut. Bahkan kami disebut upaya salah satunya adalah mengganti Kapolri. Ya, itu salah satu upaya untuk memperbaiki kinerja aparat hukum, terutama kepolisian, agar tidak dijadikan alat untuk politisasi. Nah, yang ketiga, saya bicara juga mengenai perbaikan dalam hal kultur hukum kita. Karena begini, kultur hukum kita ini kultur hukum yang lemah. Beda Pak, kalau Bapak yang di Amerika Serikat, begitu undang-undang itu diundangkan, orang taat. Belum undang-undang ada, orang oke. Tapi Indonesia enggak. Ada undang-undang yang enggak ada undang-undang apa lagi gitu. Karena kita negara yang kultur hukumnya lemah. Bahkan ketidaktaatan hukum dan konstitusi itu dicontohkan sendiri oleh Presiden. Ini mohon maaf ya, karena saya sebagai orang hukum kecewa sekali ketika dia menunjuk misalnya Mayor Teddy sebagai sekretaris kabinet tapi tidak pensiun sebagai TNI aktif. Itu sudah melanggar undang-undang yang membatasi jabatan-jabatan sipil bagi TNI hanya 10 bidang dan tidak termasuk sekretaris kabinet. Tapi terakhir apa yang dilakukan? Diubah undang-undangnya. Jadi dilanggar dulu baru diubah. Itu kan tidak taat sama hukum namanya. Jadi hukum menyesuaikan dengan tindakan, bukan tindakan menyesuaikan dengan hukum. Hal yang juga digarisbawahi soal ijazah palsu. Saya tadi sampaikan untuk memperkuat FTA juga, ada 2 statement di masyarakat. Ijazah Jokowi palsu atau ijazah Jokowi asli. Itu dua-duanya sama nilainya bagi demokrasi dan keterbukaan. Dua-duanya berhak untuk mendapatkan tempat. Dan kita lakukan yang namanya public scrutiny, public oversight. Dan konsepnya kan kita sebenarnya kedaulatan rakyat. Jadi people sovereignty. Kedaulatan rakyat itu yang kemudian digunakan untuk melakukan klarifikasi, untuk memperoleh informasi sesuai dengan hak konstitusional. Tetapi sayangnya, lagi-lagi, karena kultur hukum kita lemah, orang tidak taat pada apa yang sudah kita tuliskan, baik dalam undang-undang maupun yang lebih tinggi lagi konstitusi. Karena itu, kasus ijazah palsu ini harus diperhatikan DPR karena sudah mengarah pada kriminalisasi kebebasan berpendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Terakhir, saya juga menyampaikan soal impeachment terhadap wakil presiden, aspirasi yang sudah disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI Polri yang juga di-underline oleh FTA. Yang namanya aspirasi itu adalah hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan aspirasi apapun, termasuk aspirasi pemakzulan. Dan ini dilakukan oleh purnawirawan yang jumlahnya ratusan, setingkat jenderal, baik bintang 1, 2, dan 3 maupun 4, serta ada hampir 100 kolonel. Jadi ini bukan hal yang main-main.
Dan seharusnya lah laporan ini ditindaklanjuti dengan melakukan proses yang namanya inquiry atau penyelidikan DPR. Kalau terbukti bisa dilanjutkan, kalau tidak terbukti stop. Yang tidak boleh adalah dibiarkan, karena ini adalah hak yang dijamin konstitusi untuk menyampaikan aspirasi dan kewajiban konstitusional anggota DPR untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. Itu yang 4 hal itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berikutnya ya, Bung John Masli yang mengkritik. Sorry. Ini Pak John yang jatuhin. Sini aja dah. ini adalah diaspora Los Angeles yang kebetulan ada di Indonesia, yang tadi juga menyampaikan secara tajam tentang apa yang ada keinginan diaspora di luar negeri. Silakan. Ya, terima kasih. Sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Amerika, kami banyak melihat semua kegaduhan yang di Indonesia. Semua permasalahan ini sebenarnya dapat diselesaikan oleh DPR dan Presiden. Di kondisi sekarang ini, masyarakat sepertinya frustrasi melihat ketidaktegasan Presiden di dalam menangani masalah-masalah keluhan masyarakat ini. Apa kita ulang nih? Jadi ketegasan Presiden ini kan menjadi harapan besar rakyat. Tetapi sebenarnya anggota DPR itulah yang bertanggung jawab dan berpotensi menjadi solusi ke semua kerutan kegaduhan yang ada di negara ini. Ini demikian kira-kira para diaspora melihat kondisi tanah air ini yang lagi sangat tidak baik. Ya, Pak Prabowo ingin membuat yang terbaik untuk rakyatnya, memberantas korupsi dan sebagainya. Kita dukung, tetapi kita tidak melihat DPR itu serius betul-betul berdaulat sebagai fungsinya menjalankan tanggung jawabnya kepada rakyat. Ini yang kita harapkan, bahwa negara ini akan menjadi lebih baik apabila DPR itu bertindak, berfungsi. Kira-kira itu komentar kami dari diaspora, dari Amerika. Terima kasih. Ya. Lanjut, kita yang dielaborasi tadi menyangkut hal yang tadi disinggung juga oleh Pak Refli mengenai masalah ijazah palsu Jokowi. Ada Pak Rizal. Nah, Pak Rizal juga tadinya menyerahkan buku di sana. Buku apa Pak Rizal? Ijazah asli. Yakin. Ijazah asli. Ya. Publik yang Hukum Presiden Jokowi palsu. Dan karena oleh beberapa dan mantan dalam mantan wanita. Dan belakangnya ada penjelasan singkat dari Refli Harun. Akan akan ke depan supaya kalau memiliki sama dengan tahu persis apa kasusnya ijazah palsu. Silakan Pak Rizal. Ya, terima kasih. Yang pertama adalah memang kita mengkritisi soal posisi hukum di negeri ini, bahwa hukum tidak mandiri, hukum tidak berdaulat. Hukum menjadi alat kepanjangan tangan politik, dan hukum juga bisa menjadi kepanjangan tangan dari kepentingan konglomerasi atau pemilik modal. Saya kira kasus PIK 2 adalah kasus gambaran bahwa hukum menjadi kepanjangan tangan dari pemilik modal. Sementara kasus ijazah palsu itu adalah contoh bahwa hukum itu masih menjadi kepanjangan tangan dari kepentingan politik. Dalam hal ini adalah mantan pejabat politik, ya, yaitu Joko Widodo. Saya kira publik sudah yakin bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Sudah banyak analisis, banyak polling, gitu kan, banyak media-media memberitakan, sudah ada gambaran-gambaran seperti itu. Bahkan sudah dikaji secara ilmiah juga bahwa ijazah Joko Widodo, skripsi Joko Widodo itu palsu, keasliannya sangat diragukan. Yaitu gambaran secara umumnya. Nah, oleh karena itu, maka seharusnya
dugaan publik, temuan-temuan hukum, petunjuk-petunjuk yang ada, hasil kajian ilmiah, itu yang dilanjutkan oleh pihak kepolisian. Dengan kata lain, sebenarnya Joko Widodo itu yang patut untuk diproses secara hukum atas dugaan ijazah palsunya. Ini karena memang hukum menjadi alat kepentingan politik, dibalik itu masyarakat yang mengadukan, masyarakat yang mengkaji masalah ijazah dan skripsinya ini, justru itu yang diproses. Saya kira ini masalah yang ironi, itu kan problematika bangsa, dan itu akan menggambarkan sesuatu kebenaran adanya krisis hukum tadi. Oleh karena itulah maka melalui forum BAM kita sampaikan bahwa ini masalahnya masalah politik, bukan masalah hukum per se. Karena masalah politik, DPR sebagai lembaga politik tidak bisa diam saja. Anggota DPR tidak bisa diam saja, tidak bisa mengatakan kan sudah bukan lagi sebagai presiden, warga biasa. Nggak bisa dengan kata-kata seperti itu. Atau ini urusannya kan privat, bukan lagi publik. Oh, tidak bisa. Joko Widodo itu 10 tahun menjadi presiden. Kebijakan-kebijakannya sudah banyak. Bahkan publik melihat kebijakan-kebijakan yang merusak tata nilai bangsa ini, rusak juga dalam konteks ekonomi, budaya, politik, termasuk hukum. Mafia hukum merajalela. Bahkan saat inilah bisa kita lihat bagaimana dominannya kerja mafia hukum itu, termasuk dalam konteks pemeriksaan ijazah palsu Joko Widodo. UGM, pihak kepolisian, atau elemen-elemen lain terlibat dalam proses yang kita sebut tadi mafia hukum, sehingga gitu yang seharusnya Joko Widodo yang diperiksa, malah mereka yang mengkaji, mereka yang meneliti, mereka yang mengadukan justru diperiksa. Ini namanya kriminalisasi. Ciri mafia hukum adalah kriminalisasi, dan itulah yang kita akan terus lawan, akan terus upayakan, sehingga pada ujungnya yang bersalah harus dihukum dan yang tidak bersalah tentu harus dibebaskan. BAM sebagai lembaga politik DPR mudah-mudahan bisa menangkap aspirasi ini dan melanjutkannya kepada komisi-komisi yang ada atau fraksi-fraksi untuk bergerak dalam khususnya kaitan dengan skandal nasional, skandal global yang namanya dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Ya, demikian yang disampaikan di FTA. Jadi kita ada menyampaikan 10 halaman. Lalu di samping itu kita juga menyampaikan hasil evaluasi yang berupa angket ya. Tadi 24 halaman itu sebagai lampiran. Di antaranya adalah mengatur mengevaluasi kinerja dari para menteri, dan sekarang menteri-menteri tersebut masih bercokol, dan itu kita harapkan juga dibahas di BAM yang komisi-komisi ya. Permintaan reshuffle-nya itu ada 5 menteri dan ada 5 setingkat menteri, di mana diantaranya ada yang pertama itu adalah Mendagri. Ya, itu Karnavian. Lalu yang kedua ada Bahlil, ya. Yang ketiga ada Budi Ari, ya. Yang keempat itu ya, Kapolri, terus tingkat menteri, ya. Itu nanti sudah kita sampaikan. Dan sebenarnya hasil evaluasi satu semesteran itu juga sudah kita sampaikan ke Prabowo melalui jaringannya. Tapi ternyata mendekat 1 tahun ini belum, dan itu juga kami ulang sampaikan di BAM. Dan lalu mengenai permasalahan-permasalahan yang kita sampaikan juga sangat ada datanya, sangat tajam. Di antaranya kita juga meminta DPR memanggil institusi-institusi yang memang benar-benar tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Saya kira itu untuk Jumpapers pada hari ini setelah diterima oleh BAM, Badan Inspirasi Mahasiswa DPR Masyarakat, maaf, Badan Inspirasi Masyarakat DPR RI. Ya, terima kasih. Foundation Badminton Association of Malaysia. Gimana? Soalnya gimana ini? Ya, ya.